Oke, halo, perkenalkan nama saya Skolastika Fibindra Anun dengan NIM G0023-182. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem kardiorespirasi. Nanti sub-isinya itu ada faring, ada struktur internal dan eksternal, juga mekanisme pembukaan katup jantung, dan diakhiri oleh mediastinum dan diafragma. Next. Oke, ada struktur faring. Struktur faring di sini faring ada 3. Ada 1 faring. Namun ada 3 bagian. Yang pertama ada faring yang nasofaring. Terus yang kedua ada orofaring. Aku sambil lihat bawah karena ada di bawah tabnya. Lalu ada laryngofaring. Oke. 3 struktur ini merupakan faring. Nasofaring ini berbatasan langsung dengan koana yang merupakan akhiran dari kavitas nasi. Lalu orofaring dia berbatasan dengan mulut, oral, dan faring. Laryngofaring dia ada di posterior dari faring. Oke. Di sini yang berperan dalam proses pernafasan adalah nasofaring dan orofaring. Lalu nafasnya akan masuk ke trakea, ke laring. Oke. Next, ada struktur eksternal dari jantung. Di sebelah sini itu ada gambaran nyata dari jantung. Lalu di sini yang dipermudah. Ya, seperti itulah. Dia mirip maksudnya. Ada apex cordis atau apex jantungnya. Sini di bagian ujung bawah lateral anjas. Oke. Itu ada apex cordisnya. Ada apex juga pasti ada basis di bagian belakang sini ada basis. Kalau di sini berarti ada basisnya di sebelah sini. Di bagian belakangnya sini, di bagian belakangnya itu ya. Oke, lanjut. Ada 3 fasias. Jadinya 4 karena yang pulmonalis ada 2. Pokoknya ada beberapa fasies. Ada fasies anterior dia atau fasies sternocostalis. Dia berhadapan dengan sternum dan juga costa. Lalu ada fasies pulmonalis. Pulmonalis ada 2 tadi, yang dexter dan sinister. Nah, fasies pulmonalis ini dia berhadapan dengan pulmo. Lalu ada fasies diafragmatika. Diafragmatika itu yang ada di bawah sini. Yaps. Dia akan berbatasan dengan diafragmatika. Lalu jantung itu dapat berdiri kokoh, dapat berbentuk seperti tadi ini karena ada skeleton cordis. Skeleton cordis itu rangkap nyusunnya core, rangkap nyusunnya jantung. Ada anulus dan juga trigonum. Anulus itu namanya, maaf agak berisik ya, namanya cincin. Cincinnya ada anulus fibrosus yang sinister, anulus fibrosus dexter, juga ada cincin pulmoner dan cincin aorta. Lalu trigonumnya ada yang sinistrum dan dextrum. Oke, di struktur internal jantung nanti kita akan bahas dari 4 ruangan jantung, yaitu ada atrium, dexter, dan sinister. Terus habis ada ventricle, dexter, dan sinister. Kita mulai dari atrium dexter dulu. Oke, di sini ada kayak tonjolan kecil gitu, bentuknya kayak telinga. Dia namanya auricula dextra. Yang ini nih, seperti ini, itu auricula dextra. Di sini kan tersusun dari musculus sama kayak ini musculus juga. Dia kasar. Namanya adalah musculus pectinati. Di sisi lain juga ada bagian yang halus namanya sinus venarum cavarum. Nah, kedua bagian ini dipisahkan oleh suatu peninggian. Peninggiannya namanya crista terminalis. Crista terminalis. Jadi di sini kelihatan banget atrium ini merupakan muara-muara dari berbagai macam pembuluh darah. Ada vena cava superior dan vena cava inferior. Di sini kurang bisa terlihat di mana ostiumnya, cuman di sini kita bisa lihat ya. Sepertinya mungkin dari sini, terus dari sini, dan juga tidak kalah
Tidak, selain itu ada juga ostium sinus coronari. Ostium sinus coronari ini merupakan muara dari vena coronarius. Terus habis itu ada suatu yang sangat khas yang namanya fossa ovalis. Nah, yang bentuknya seperti agak ligamen gini. Dulu itu waktu kita masih di dalam kandungan, fossa ovalis ini belum jadi, dia namanya foramen ovalis. Lalu dia berobliterasi menjadi fossa ovalis. Fungsinya untuk apa? Untuk pertukaran antara darah dari atrium dexter menuju, nah kita langsung bahas atrium sinister. Nah di sini kalau di sini ada valvula foramina ovalis. Jadi ya serangkaian lah ya sama fossa ovalisnya tadi. Nah di sini juga ada auricula sinistra yang bentuknya kayak agak kuping-kuping gini lah ya. Lalu ada vena pulmonalis, dia merupakan, jadi atrium sinister ini merupakan nantinya dimuarai oleh si vena pulmonalis ini. Ya, yang lainnya ya agak-agak mirip-mirip ya, ada sinus venorum cavarum juga. Dia dimuarai oleh, oke. Di bawahnya nanti ada valvula yang menuju ke ventricle, namanya atrioventricular. Next kita bahas tentang ventricle dexter, ventriculus dexter. Ventriculus dexter ini ada bagian yang dimana dia dindingnya muscle yang muskulus. Namanya muskulusnya adalah trabecula carnae. Bukan ini aja sih, ini ya banyak banget ini. Nah, muskulus itu kan menonjol menjadi suatu lapis muskulus lagi, namanya musculus papillaris. Kalau di ventriculus dexter ini ada 3 penonjolannya, namanya musculus papillaris anterior, posterior, dan juga ada satu lagi sih, musculus papillaris septalis. Jadi ada 3, anterior, posterior, dan septalis. Karena ada 3 ini, dia juga memiliki 3 katup. Oke. Jadi katupnya disebut, katup atrioventricular disebut katup trikuspid. Nah, si papilanya ini untuk dia akan membantu mekanisme pembukaan dan penutupan dari katupnya itu. Apa sih yang menghubungkan antara katup dengan muskulusnya? Namanya adalah chorda tendinea. Dia ada 3 juga. Chorda tendinea. Darah yang nantinya masuk ke ventricle, dia akan kembali dikeluarkan. Kalau dari ventriculus dexter, dia akan dikeluarkan melalui truncus pulmonalis, arteria truncus pulmonalis. Nah ini ada katup juga, nama katupnya adalah valva trunci pulmonalis, ada 3 juga. Ini katup semilunar. Next, kita ke ventriculus sinister. Dia di bagian sinister. Kalau kita lihat di sini juga ada otot-otot, tapi ototnya lebih besar. Kenapa bisa lebih besar? Karena fungsinya dia untuk memompa darah keluar dari jantung dan menuju aliran sistemik yang sangat banyak. Jadi dia besar. Oke, dia juga ada penonjolan sama namanya musculus papillaris. Namun di ventriculus sinister ini hanya terdapat 2, sehingga katupnya namanya katup bikuspid. Sebelumnya itu nama muskularisnya cuma ada muscularis papillaris anterior dan posterior. Katupnya namanya katup bikuspid. Sama banget sama kayak yang di ventriculus dexter. Penghubung antara musculus papillaris dengan katup ini namanya adalah chorda tendinea. Oke. Nanti darah yang ada di ventricle sinister ini akan dipompa
ke saluran sistemik melalui aorta. Nanti ada katupnya mungkin, tapi di sini kurang bisa kelihatan. Namanya ada katupnya menuju arcus aorta, menuju aorta ascendens, terus dia ke arcus. Oke, next. Di sini ada katup jantung. Katup jantung ini di sini ada yang membuka, ada yang menutup. Di yang sebelah sini juga ada yang membuka dan menutup. Di sini ini aku tulisin aja. Sorry. Ini adalah diastol, yang ini adalah sistol. Ini pada saat keadaan diastol dan pada keadaan sistol. Saat diastolik, katup yang membuka adalah katup atrioventrikular, which is darah bisa mengalir dari atrium menuju ventrikel. Saat sistol, katup ini tertutup, katup atrioventrikular tertutup, lalu yang terbuka adalah katup semilunar, sehingga darah yang tadi ada di ventrikel dia bisa disalurkan keluar jantung melalui katup semilunar. Oke, next, ada diafragma. Diafragma ini tersusun dari dua bagian utama. Nanti ada bagian-bagian lain. Ada centrum tendineum yang ada di tengah, yang warna putih ini centrum tendineum. Dan di luar dari centrum tendineum itu ada muscularis. Nah, di sini musculus diafragmanya ini ada beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama ada yang pars sternalis. Dia melekat ke sternum tentunya. Sternalis melekat pada sternum. Lalu ada pars costalis di sini. Dia melekat pada costa. Selain itu, selain sternalis dan costalis, ada juga pars lumbalis. Dia melekat pada lumbal. Dia terusan dari musculus iliopsoas major dan quadratus lumborum. Oke. Di sini ada trigonum yang memisahkan antara muskulus-muskulus tersebut ya. Musculus sternalis yang pars sternalis dan pars costalis dia dipisahkan oleh trigonum yang namanya trigonum sternocostal. Nih. Di sini. Oke. Yang ini. Lalu pars costalis dengan pars lumbalis dia akan dipisahkan oleh trigonum lumbocostal. Nah, sebelah sini trigonum ini. Oke. Itu aja sih. Lalu di dalamnya ada lubang-lubang tempat saluran-saluran ya pastinya. Yang pertama ada vena cava. Dia dilewati oleh vena cava inferior. Foramen vena cava dilewati oleh vena cava inferior. Dia tinggi vertebra torak 8. Sedang ada juga hiatus esophagus. Hiatus esophagus ini setinggi VT 10. Dia dilewati oleh esophagus. Dan arcus aorta. Ya. Pokoknya aorta, buat lewat aorta juga. Dia namanya dilewati oleh arteri phrenica inferior. Dia setinggi VTH 12. Oke. Maaf. Gimana cara keluarnya? Woi. Oke. Kenapa ini gini? Ya Allah, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi di diafragma ini. Kita bisa lihat ya di sini. Ini adalah diafragma. Gede banget. Dia membatasi antara kafum torak. Ini kafum torak. Dan yang bawah ini adalah abdomen.
abdomen. Ya, dia membatasi antara kafum torak dan kafum abdomen. Buat lebih jelas kita bisa lihat lagi di sini. Dia membatasi kafum torak dan kafum abdomen. Gitu. Lanjut kita ke mediastinum. Mediastinum ini merupakan connective tissue yang ada di sela-sela sini. Dia merupakan pembatas antar kavitas pleura. Oke. Mediastinum secara utamanya dibagi menjadi dua, yang superior dan inferior dan superior. Lalu di bagian inferior sendiri ada jantung. Jantung itu membatasi, ini jantungnya nih. Dia membatasi antara inferior, ini jadi media, dan ini anterior, media, dan posterior. Mediastinum ini terisi oleh organ-organ. Coba kita bahas satu-satu organnya ya. Contohnya, di mediastinum superior kita bisa lihat di sini ada trakea, esophagus, arcus aorta, juga di sini ada thymus. Oke. Next di bawah di inferior, kita lihat ke anteriornya. Yang di anterior, of course ada sisa thymus dan nodi limfatika, pastinya. Lalu di mediastinum media, jantung dan muara-muaranya, sesuatu yang bermuara ke jantung itu, contohnya ada aorta ascendens. Dan di posterior kita bisa di sini ada aorta descendens, juga ada esophagus. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai blok 2.2 kardiorespirasi. Saya pamit undur diri. Terima kasih.